Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di awal kelas 11 ini ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret, dimana sebabnya kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Coba kita perhatikan peta konsep ini, di mana kita dalam barisan bilangan ini akan belajar tentang barisan aritmatika dan barisan geometri, di mana di dalamnya kita nanti akan belajar juga tentang deret aritmatika dan deret geometri ya. Setelah menonton video pembelajaran ini, kalian akan bisa, yaitu yang pertama, memahami pengertian pola bilangan dan barisan aritmatika. Yang kedua, kalian akan memahami istilah-istilah dalam barisan aritmatika. Yang ketiga, yaitu menentukan suku ke n barisan aritmatika. Yang keempat, yaitu menentukan rumus suku ke n barisan aritmatika. Yang terakhir, yaitu yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Oke, di awal ini kita akan belajar apa itu pola bilangan ya. Dulu pernah belajar ketika masih SMP ya, di kelas 8 ya. Pola bilangan itu adalah kumpulan beberapa bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Polanya harus sama. Kalau berbeda berarti dia bukan pola bilangan ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Misalkan yang pertama, pola bilangan dari berapa ini? 3, 5, 7, 9, 11 ya. Dari 3 ke 5 itu ternyata ini polanya naik ya. Dari 3 ke 5 ini ternyata ditambah berapa? Ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2 dan seterusnya ya. Bahwa polanya sama, yaitu ditambah 2 ya. Jadi teratur dan sama ya. Berarti ini memenuhi syarat pola bilangan. Yang kedua, nah ini 45, 40, 35. Kalau yang pertama tadi pola barisannya adalah naik, yang ini pola barisannya adalah turun ya. Antar sukunya berkurang berapa? Berkurang 5 ya. Nah, contoh yang ketiga, ini merupakan ditambah, dikali atau dikurangi. Ternyata ini merupakan perkalian ya, dikali. 2 ke 6 itu dikali 3. 6 dikali 3 berapa? 18. Dan seterusnya ya. Yang keempat, turun ya. Apakah dikurangi? Ternyata dibagi. 128 ke 64 itu dibagi 2. 64 bagi 2, hasilnya akan 32 ya. Dan seterusnya. Nah, kalau ditambah atau dikurangi polanya, maka ini yang disebut dengan barisan aritmatika. Sedangkan dikali atau dibagi, ini nanti yang disebut dengan barisan geometri. Paham ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang barisan aritmatika, yaitu pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Kita kembali ke contoh yang di awal tadi ya, di slide yang sebelumnya. Misalkan contoh yang pertama. Nah, ini ya, 3, 5, 7. Dimana setiap sukunya itu ditambah 2. Nah, dari sini kita akan belajar tentang istilah-istilah ya dalam barisan aritmatika. Yang pertama adalah UN, yaitu suku ke N. Apa itu artinya? Nah, misalkan U1, suku ke N. Jadi kalau misalkan N-nya diganti 1, itu berarti suku ke 1. Kalau N-nya diganti 2 atau 3, maka dia disebut, kalau U3 berarti dia disebut suku ke 3, dan seterusnya. Kalau mau mencari U10, berarti N-nya diganti 10. Paham ya? Nah, di dalam contoh ini, 3 termasuk U1, 5 itu U2 atau suku ke 2. Suku ketiganya adalah 7 ya. Nah, selanjutnya A. Apa itu A? A itu adalah U1, yaitu suku pertama. Di dalam contoh ini, A-nya adalah 3 ya. Jadi A itu suku pertama. Di dalam contoh ini, A-nya adalah 3. Yang kedua yaitu B, yaitu beda antar suku. Suku yang pertama dan kedua, yang kedua dan yang ketiga. Nah, ini ada rumusnya ya, yaitu
B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Misalkan N-nya kita ambil 2, berarti U2. N dikurangi 1, N-nya tadi 2, 2 dikurangi 1, berarti U1 ya. Jadi turun 1. Kalau U3 dikurangi U2 atau dan seterusnya. Misalkan B-nya saya ambil U7, berarti harus dikurangi sama U6. Berkurang 1 ya sukunya ya. Nanti pasti akan kita peroleh B yang sama. Nah, misalkan di contoh ini B adalah U2 dikurangi 1 ya, kita ambil yang mudah ya. U2 nya berapa? 5. Dan U1 nya adalah 3, maka kita peroleh 2. Terbukti kalau B nya 2, tadi polanya juga setiap sukunya ditambah 2 ya. Kalau pola barisan naik itu B nya selalu positif. Kalau nanti turun, B nya pasti negatif ya. Nah, ini UN, rumus suku ke N-nya ya. UN sama dengan A ditambah N-1 B. UN berarti suku ke N. A-nya adalah suku pertamanya. N-nya adalah suku N-nya ditanyakan. B itu beda antar sukunya ya. Misalkan ya, U9. Berarti N-nya kita ganti 9 ya. Nah, yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu. 9 dikurangi 1 itu sama dengan 8. Berarti U9 itu sama saja dengan A ditambah 8B. Nah, jika U21, maka A ditambah N-nya kita ganti 21 ya. Jadi 21 dikurangi 1. Sehingga U21 itu sama saja dengan A ditambah 20B. Nah, jika kita misalkan mencari U15, cara cepatnya, maka A ditambah 14B. Dari mana 14-nya? Ya, benar. 15 dikurangi 1, ya. Kalau dari contoh yang di sini, misalkan kita mencari U5, berarti N-nya nanti kita ganti 5, ya. A-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti 2. Tinggal kita masukkan saja ke rumus tersebut. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. Nah, 5 dikurangi 1 hasilnya 4 ya. 4 dikali 2 hasilnya berapa? Ya benar 8 ya. Sehingga kita memperoleh suku kelimanya adalah 11. Nah, terbukti sama ya dengan yang di atas tadi, barisannya 3, 5, 7, 9, 11. Suku kelimanya adalah 11. Dengan menggunakan rumus kita memperoleh juga suku kelimanya adalah 11. Oke, kita ke rumus yang kita ke contoh yang kedua ya. Misalkan ada suatu barisan aritmatika ini. Nah, terus kita disuruh mencari suku yang ke-10, suku yang ke-31, rumus suku ke N-nya, dan yang D kita disuruh mencari negatif 46 itu suku yang keberapa ya. Biasanya kita mencari nilai sukunya, jadi sekarang kita mencari sukunya, suku ke N-nya atau N-nya. Nah, kita coba yang setiap mencari barisan aritmatika, kita usahakan mencari A sama B-nya dulu ya. A-nya suku pertama, yaitu 10. Rumus B-nya adalah U2 dikurangi U1, tinggal kita masukkan ya. 6 dikurangi 10. Karena ini barisannya turun, maka B-nya tuh harus negatif. Ketika kalian mencarinya itu hasilnya positif, maka ada kesalahan ketika memasukkan nilai yang diketahui. 6 dikurangi 10 hasilnya berapa? Min 4. Terbukti ya, B-nya negatif karena barisannya merupakan barisan turun. Untuk yang A, yang ditanyakan apa? Suku ke-10 ya. Berarti kita tuliskan rumusnya. Nah, ini harus sudah hafal ya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. U berapa yang ditanyakan? U10. Maka N-nya kita ganti 10 ya. A-nya tadi sudah ketemu 10. Nah, kita masukkan B-nya itu min 4. 9 dikurangi 10 dikurangi 1 hasilnya 9. 9 dikali min 4 berapa? Min 36 ya. Jadi suku ke-10 nya ketemu min 26 atau negatif 26. Untuk yang B,
yaitu yang ditanyakan suku ke-31. Seperti langkah yang A ya, tinggal kita tuliskan rumusnya, kita masukkan nilai N, A, dan B-nya ya. Nah, kita dapatkan 30 dikali min 4 hasilnya negatif 120. Kita ketemu hasilnya berapa? Negatif 110. Paham ya? Oke. Untuk yang C, yaitu rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N itu harus mengandung N-nya ya. Kita tinggal masukkan saja A dan B-nya. Nah, A-nya kita masukkan 10, B-nya kita masukkan min 4. Kemudian kita kalikan saja. N dengan negatif 4, negatif 1 dengan negatif 4. N dikali negatif 4 hasilnya negatif 4. Negatif 1 dikali negatif 4, karena negatif dikali negatif hasilnya positif ya. Nah, 10 ditambah 4 ini bisa jadikan 1 karena dia konstanta, sehingga kita dapatkan rumus ke N nya adalah 14 dikurangi 4N ya. Apakah betul rumus yang kita hasilkan ini? Bisa kita buktikan dengan cara yaitu, nah, kita substitusi di sini ya. Kita ambil terserah mau mencoba suku yang keberapa, kedua, ketiga, atau keempat. Misalkan ini kita ambil suku yang ketiga, berarti N nya kita ganti 3 ya. Nah, berapa ini? 4 dikali 3 12 ya, berarti dikurangi 12. Maka kita peroleh yaitu 2, dimana ini sama dengan barisan yang ini ya. Berarti suku yang rumus suku ke N yang kita hasilkan itu adalah sama ya. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan soal yang D ya, yaitu bilangan negatif 46 itu merupakan suku ke berapa. Berarti ini kita mencari N-nya ya. Kalau tadi kita mencari suku ke N-nya, ini kita mencari min 46 ini suku yang keberapanya ya. Nah, seperti biasa kita tulis rumusnya dulu ya. Karena min 46 itu merupakan nilai sukunya, maka kita tinggal masukkan saja. UN-nya kita masukkan menjadi negatif 46. A-nya kita masukkan 10, B-nya kita masukkan negatif 4. Kita kalikan ya yang dalam kurung dulu ini ya dengan negatif 4. Maka kita peroleh, nah, negatif 4N. Ditambah 4 ini ya, perkalian dengan kurungnya. Paham ya? Nah, kita kumpulkan yang konstanta dengan konstanta. Nah, karena tujuannya kita mencari N, maka konstanta 14 ini kita pindah ke ruas sebelahnya. Karena pindah ruas, maka tandanya akan berubah. Sehingga kita peroleh negatif 60. Untuk mencari N-nya, maka negatif 4 kita pindah. Karena perkalian, kita pindah menjadi pembagian ya. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif, yaitu 15 ya. N itu selalu positif. Jika kalian N ketemunya negatif, maka ada kesalahan di langkah-langkah tertentunya, di langkah-langkah sebelumnya ya. Nah, karena kita sudah menemukan N15, berarti negatif 46 itu merupakan suku ke-15. Nah, ini kita buktikan. Apakah betul suku ke-15? Tadi di C kita sudah memperoleh rumus yaitu UN sama dengan 14 dikurangi 4N ya. Kita masukkan N-nya menjadi 15. Nah, 4 dikali 15 berapa? 60 ya, berarti negatif 60. Nah, akan memperoleh negatif 46, dimana nilainya adalah sama. Berarti N15 itu adalah sudah benar ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga ya. Jika diketahui rumus suku ke N adalah UN sama dengan 10N ditambah 14, maka kita diminta menentukan yang pertama 5 suku pertamanya, yang B yaitu A-nya atau suku pertamanya, yang C yaitu B atau bedanya, yang D 124 itu merupakan suku yang ke berapa ya, seperti pertanyaan sebelumnya. Maka kita coba ya. 5 suku pertama itu berarti kita cari apa? U1, U2, U3, U3, U4 dan U5. Itu merupakan 5 suku pertama.
Jadi U1 sampai U5. Di mana sudah ditentukan rumus suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan 10N ditambah 4. Nah, maka kita cari U1, berarti N-nya diganti 1 ya. 10 dikali 1 ditambah 4. Berapa 10 kali 1? 10 ya, ditambah 4. Maka kita peroleh 15. Kalau U2, N-nya tinggal kita ganti 2 saja. Berarti 10 kali 2 yaitu 20 ditambah 4. Maka hasilnya 24 dan seterusnya. Sampai kita memperoleh sampai suku ke 5 ya. Tinggal kita ganti aja N-nya sesuai suku yang diminta ya. Berarti 5 suku pertamanya adalah berapa? Betul. 14, 24, 34, 44 dan 54 ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang B. Yaitu apa? A yang tadi kan apa itu? U1 yaitu suku pertama. Sudah kita peroleh di jawaban yang ke A, yaitu suku pertamanya adalah 14, maka kita tinggal ganti aja, yaitu 14. Selanjutnya yang C, yaitu B, beda. Apa rumusnya tadi? U2 dikurangi U1. Di soal yang A kita sudah peroleh ya, U2 dan U1 nya, maka kita tinggal masukkan saja, yaitu 24 dikurangi 14, maka hasilnya adalah 10. Paham ya? Nah, yang ketiga, yang ke D. Nah, 124 itu merupakan suku ke berapa? Kita tinggal masukkan, karena 124 itu sukunya, berarti kita masukkan ke UN-nya ya, 124. Maka tujuan di sini adalah kita mencari nilai N-nya. Maka kita pindah 4-nya ya, plus 4 maka menjadi min 4, negatif 4. Kita peroleh 120. 10N berarti dikali 10, maka pindah ruasnya menjadi dibagi. Maka kita peroleh N-nya adalah 12 ya. Untuk mengcek kita cekkan saja ke rumus yang di atasnya. N-nya kita ganti 12. Apakah betul akan menghasilkan 124 ya? Nah, ternyata terbukti bahwa U12-nya adalah 124. Maka N yang kita temukan tadi adalah betul. Paham ya? Oke. Yang terakhir yaitu soal yang keempat, soal cerita ya. Tujuan yang kelima tadi. Seorang karyawan suatu perusahaan diberi upah pada bulan pertama sebesar 600.000. Karena rajin dan jujur dan terampil, maka setiap bulan berikutnya upahnya ditambah 10.000. Upah karyawan tersebut pada bulan ke-12 adalah, nah ini merupakan suku ya. Karena apa? Ditambahnya dia akan kontinu. Nah, maka U12 yang ditanyakan ya. Hanya berapa? Gaji bulan pertama atau upah bulan pertama yaitu 600.000 ditambah, berarti itu merupakan beda antar bulannya ya, yaitu 10.000. Jadi bulan pertama dia dapat 600.000, bulan kedua dia dapat 610.000, bulan ketiga 620.000 dan seterusnya. Setiap bulannya dia akan ditambah 10.000 ya. Yang ditanyakan U12, berarti tinggal kita masukkan saja ke rumus suku ke N. Nah, U12 berarti N-nya diganti 12, A-nya kita ganti 600.000, B-nya kita ganti 10.000 ya. 12 dikurangi 1 hasilnya 11. Terus kita kalikan dengan 10.000, maka hasilnya adalah 110.000. Kita tambahkan dengan 600.000, maka kita peroleh 710.000. Jadi, upah karyawan tersebut pada bulan ke-12 berapa? Ya, benar berapa? 710.000. Paham ya? Yang terakhir, soal ini silahkan jawab di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.